yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersunyi. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud padamu. Alhamdulillah. Zizi, Disti, ayo bangun. Ayo kita sholat subuh. Esok ataukah nanti ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Lihat ada tikus. Lihat ada tikus. Aden, Husna, antri dong. Kalian kan datangnya belakangan, jadi harus antri dari belakang. Jangan main serobot seenaknya aja dong. Tahu nih, orang kita yang duluan wudhu juga. Dasar anak yatim piatu. Anissa nggak punya orang tua. Anissa dipungut sama Umi dari tempat sampah. Kalian jangan ngomong sembarangan ya. Anissa pungut anak yatim yang dipungut dari tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ustazah mulai pembelajaran hari ini ya tentang mat tabi'i. Perhatiin ya. Tentang mat tabi'i. Nah, mat tabi'i ini coba Ustazah contohin ya. Ini Assalamualaikum Ustazah. Gawat nih, gawat. Gawat kenapa? Anissa sama Andin berantem di kamar mandi. Ayo kita ke sana Ustazah. Ya ampun, Anissa kenapa lagi? Andin! Buka pintunya! Anissa, bukan pintunya. Ayo keluar. Anissa. Kalian dengar Umi kan? Buka pintunya! Kalian dengar omongan Umi? Anissa buka pintunya nak ya. Anissa, buka pintunya ya. Waduh, ada apaan sih nih rame-rame ngumpul? Hah? Masa mau pipis aja mesti bareng-bareng sih? Ya ampun Bu, kita bukannya kompak mau pipis, tapi Anissa sama Andi lagi bertengkar di dalam. Umi biar Salma yang coba ya. Anissa buka pintunya dong. Kamu kan anak manis. Buka ya sayang. Tadi semua kamu ngetawain anak-anak. Kamu bilang kamu gak takut sama tikus. Tapi kenapa sekarang kamu mau nangis? Anissa gak jadi tikusnya. Tadi kan tikusnya kan gede dekat sama Andin. Sekarang bilang kalau Anissa bukan anak yatim. Ayo bilang. Kalau Anissa emang masih punya. Ayo cepat bilang. Iya. Anissa bukan anak yatim. Anissa masih punya ayah. Umi, Salma minta izin dobrak aja pintunya gimana ya? Iya, dobrak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bantuin doa dong. Iya. Kurang ancang-ancang, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah ya sayang ya. Umi tidak pernah mengajarkan kalian untuk berkelahi. Sekarang kalian duduknya rapat. Ayo berdekatan. Semua yang tinggal di sini adalah bersaudara. Jadi kalian harusnya saling menyayangi, bukan berkelahi seperti ini. Sekarang, jujur katakan sama Umi, siapa yang memulai dahulu untuk berkelahi? Anissa duluan tuh. Bukan Anissa, tapi Andin mulai duluan. Loh, kok kamu malah nyalain aku? Kan kamu duluan yang ngajakin berantem. Iya dong. Diam semuanya. Jangan teriak-teriak. Kalau ngomong satu-satu, Umi jadi nggak dengar omongan kalian. Sekarang katakan dengan jujur. Jelasin semua kepada Umi. Apa permasalahannya? Dan ingat, satu-satu. Tidak boleh berebutan. Andin. Tadi Anissa dorong aku sampai ke pojokan. Terus dia juga nakutin Andin pakai tikus. Bang, Umi. Andin bilang kalau Umi sengaja kasih foto orang tua Anissa cuman untuk bikin Anissa senang. Lihat deh, Umi. Andin sobek-sobekin foto orang tua Anissa. Andin? Kamu nuduh Umi tukang berbohong. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa Berani-beraninya kamu ngomong begitu. selain Andin, apakah pernah Umi mengajarkan kalian untuk berbohong? Pernah tidak? Apakah kalian sudah lupa yang Umi udah ajarkan? Surat An-Nahl ayat 105. Dikatakan bahwa sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah mereka yang tidak mempercayai tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka itu adalah termasuk kaum pendusta. kau beriku bahagia. Andin, karena kamu sudah berbohong, Umi harus menghukum kamu. Hambamu yang selalu bertakwa. Karena mereka bilang kalau Anissa anak yatim piatu yang nggak punya orang tua. Padahal kan Anissa masih punya ayah. Kalau memang ayah masih ada, kapan ayah mau jemput Anissa? Kau tempatku meminta, kau beriku Weh, jangan diturunin. Capek, Mang. Oh, terusin. Iya dah, terusin. Oteng, mau terusin dulu nih. Ingat, orang salah kudu dihukum. Jadi nggak boleh dibantuin, dosa. Sekarang Mamang mau nyapu dulu, ya? Ya, Mang. Ya. Ini semua gara-gara si Anissa. Aku kan jadi dihukum sama Umi. Mana kaki aku udah pegel-pegel lagi. Aku kan jadi nggak bisa berdiri lagi. Sabar ya, Andin. Kamu kan lagi dihukum. Kalau kamu berhenti gini aja, malah ditambahin banyak loh hukumannya sama Umi. Stopping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang. Sehat ya? Sehat? Kiriman buat Mang Bonteng ya? Bukan, Mang. Ini buat Neng Anissa, Mang, dari Ibu Taskia. Mamang tapi tanda tangan dulu, Mang. Hah? Ngomongnya yang kencengan dikit dong. Jangan ngemut permen begitu. Mang, ini buat Neng Anissa. Ilah, ngomong aja dari tadi buat Ustazah Aisyah. Sini Mang Bonteng anterin. Ustazah Aisyah. Kepada Anissa. Buset, yang tuaan mau ngebohongin yang mudaan ya. Mamang begini-begini bisa baca. Ini kepada Anissa. Aduh, Mamang. Tadi kan saya bilang awalnya. Ini buat Anissa, Mang. Mamang ini budak. Masih, Mang. Anissa sama Aisyah sama. Jauh beda, Mang. Udah, ntar, Mang.
bagus dah, bagus. Kalau yang tuaan ngakuin kesalahan, lagi udah nggak pantas kalau udah tua tuh ngebohongin mulu. Ya. Tantangannya Mang lah, capek Mang lah. Mang itu Mang, jangan salah Mang buat laporan Mang ya. Mang Bonteng. Toh. Ada tugas nih Mang. Ya, bagus. Ya, dimaafin. Assalamualaikum. Ya, jangan ngebohong lagi. Wah, kerjaan masih banyak nih. Titip aja dah. Dah. Ya, turunin dah. Udah capek ya. Nah, sekarang Mamang mau minta tolong nih. Nih, ada titipan buat Neng Anissa ya. Kasihin dah. Iya, nanti kita anterin. Hah? Iya, nanti kita anterin. Mau dibawa ke rumah, kecit-kecit sih bercanda. Udah dah, kasihin ya. Ya udah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mamang mau nyapu dulu. Kira-kira isi paket ini apaan ya? Coba aku pegang, berat gak? Aku dulu. Iya, aku dulu. Aku dulu. Aku dulu. Wow, bagus banget. Anissa kalau dapat mainan dari tantenya pasti bagus-bagus. Iya. Bagus banget. Wow. Bukannya ini mainan yang baru itu kan? Ya, aku pengen banget beli ini. Duh, keren banget. Tantenya Anissa itu baik banget ya. Kalau dia ngeliat ada mainan yang keluar, pasti dia beliin. Lalu dikasihin ke Anissa. Tapi kali ini Anissa nggak bakalan dapetin mainan ini. Karena kan udah kita duluan yang ngedapetin. Andin, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu sama aja ngambil hak yang bukan milik kamu. Itu dosa, Andin. Kamu sama aja mencuri. Udah dosa, kemarin lagi sama Umi. Kacau deh kalau kayak gitu. Husna, kita itu nggak nyuri. Mang Bonteng kan yang ngasihin ke kita. Jadi, Mang Bonteng dong yang salah, ya kan? Iya, Andin benar. Makanya kamu jangan bilang siapa-siapa supaya kita nggak ketahuan. Dan tadi kan kita nggak sengaja jatuhin kotak ini dan kerobek kotaknya. Jadi nggak apa-apa dong kita pinjam mainan ini sebentar. Yaudah deh, Hagisnya bagus banget bonekanya. Ya udah kita main di dalam aja yuk. Yuk. In. Ya Allah, maafin Anissa yang Anissa udah lakukan ke Andin. Ayah, Anissa lakukan itu karena mereka bilang kalau Anissa anak yatim piatu yang nggak punya orang tua. Padahal kan Anissa masih punya ayah. Kalau memang ayah masih ada, kapan ayah mau jemput Anissa? Ya Allah, kembalikan ayah Anissa. Anissa pingin banget bisa ketemu sama ayah Anissa. Ayah, Anissa kangen banget sama ayah. Apa ayah nggak kangen sama Anissa? Apa ayah nggak mau nemuin Anissa? Apa salah Anissa? Assalamualaikum Mas Irsyad. Waalaikumsalam, Taskia. Akhirnya datang juga di Jakarta. Gimana perjalanan ke Jakarta, Mas? Ya, walaupun sedikit melelahkan berjam-jam dalam pesawat, tapi aku tuh sekarang senang banget bisa ketemu sama kamu dan aku udah sampai Jakarta lagi. Taskia, kenalin. Ini tuh Renata, dia teman dekat baik aku. Renata, kenalin. Ini Taskia, dia satu-satu adik kandung aku. Halo. Partner kerjanya Mas Irsyad ya? Oh, bukan. Saya dilandain untuk kuliah. And then pertama kali kita ketemu waktu itu di coffee shop. Terus kita jalan dan sekarang kita bisa pulang ke Indonesia karena kebetulan saya sudah selesai kuliah. Oh, menarik juga ya ceritanya. Permisi, Tuan. Ya. Oh ya, silakan. Mas, hati-hati Mas. Soalnya banyak barang-barang mahal di situ. Jadi jangan dibanting ya. Oke? Iya, Non. Mari, Pak. Ya. Mas kok suka sih lama-lama di sana? Emangnya Mas gak kangen sama Anissa? Mas tahu nggak? Setiap aku pesantren, Anissa tuh selalu aja nanyain Mas. Dia tuh kangen banget loh Mas sama Mas. Iya, Taskia.
Irsya, kalau aku nanti meninggal, tolong kamu jaga anak kita Anissa dengan baik ya. Kamu sayangi dia dengan sepenuh hati kamu. Insya Allah. Aku sayang banget sama kamu. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu ya Allah. Esok ataukah nanti tulis semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku. Sekarang Anissa udah sebesar apa ya? Wajahnya seperti apa ya? Anissa, maafin ayah ya karena udah ninggalin kamu di pesantren. Ayah terpaksa ngelakuin itu semua. Karena waktu itu ayah benar-benar putus asa setelah ditinggal meninggal sama ibu kamu. Sayang, kamu kenapa sih? Dari tadi kamu kok ngelamun aja? Nggak apa-apa sayang. Habis ini kamu langsung antar aku ke rumah kan? Iya sayang. Kalau gitu Mas ke pesantrennya sendiri aja ya. Soalnya aku pergi pulang ke rumah, Bibi nyiapin makanan yang spesial buat Mas sama Anissa. Ya? Iya Taskia. Hai. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu. Assalamualaikum. Kau tempatku meminta, kau beriku. Jadi deh. Anissa, tumben kamu gak main sama teman-teman kamu? Anissa lagi sedih, Ustazah. Anissa ingat sama ayah. Ustazah ngerti perasaan kamu. Tapi Anissa jangan sedih ya. Kalau Anissa sedih, nanti Ustazah juga sedih. Kan di sini masih ada Ustazah Aisyah yang sangat sayang sama Anissa. Anissa juga sayang sama Ustazah Aisyah. Selama ini Ustazah Aisyah baik banget sama Anissa. Seperti Bunda. Sekarang Bunda udah ada di surga. Kalau Anissa kangen sama Bunda, Anissa tinggal peluk Ustazah Aisyah. Anissa, kalau gitu sekarang kamu nggak boleh sedih lagi. Kamu masih ceria. Tadi Tante Taskia telepon ke sini dan kebetulan Ustazah yang ngangkat. Kamu tahu nggak Tante Taskia bilang apa? Tante Taskia bilang ayah kamu mau ke sini jenguk kamu. Tante Taskia bilang begitu. Hore, ayah Anissa mau datang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum semuanya. Zizi, Disti, insya Allah ayah Anissa mau datang. Ayah yang sama ini Anissa cuma bisa lihat di foto. Sekarang Anissa bisa langsung lihat ayah Anissa. Anissa bisa meluk ayah Anissa. Alhamdulillah, selamat ya Anissa. Akhirnya ayah kamu datang juga, An. Pasti kamu senang banget bisa ketemu sama ayah kamu. Anissa, aku gak bakalan percaya kalau ayah kamu itu benar-benar mau datang. Pasti kamu cuma bohongin teman-teman aja kan? Iya, kamu ngomong gitu supaya nggak diejek lagi kan sama anak-anak.
Makanya kamu ngaku-ngaku punya ayah. Kasian banget sih punya ayah kok ngaku-ngaku. Kalau kamu emang punya ayah, buktiin dong selama ini aja ayah kamu gak pernah kesini. Dasar pembohong. Terserah kalian mau ngomong apa, tapi sebentar lagi Anissa akan buktikan kalau Anissa bukan tukang bohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, kantor kepala pesantren di sini di mana ya? Maaf Bu, kantor kepala pesantren di mana ya? Di langit. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak, saya Salma. Saya tukang masak di pesantren ini. Saya tadi nggak konsen, habis Bapak ganteng banget sih. Bapak tadi nanya apa ya Pak? Ibu Salma tuh ada-ada aja ya. Tadi tuh saya tanya kantor kepala pesantren di mana. Oh, kalau ruang kepala pesantren di sebelah sana Pak. Oh gitu. Saya Irsyad, saya ayahnya Anissa. Saya mau ketemu dengan ibu kepala pesantren. Ayahnya Anissa? Kalau gitu ayo Pak, saya antar aja yuk. Maaf Bu Salma. Saya ada yang ketinggalan. Gimana kalau Ibu Salma duluan, nanti saya nyusul? Iya Pak, iya. Ayahnya Anissa. Anissa, kita ini sebagai manusia harus sabar, jujur, ikhlas, lapang dada, dan saling tolong-menolong sesama manusia. Diam saja. Anissa turun. Bu Salma punya kabar bahagia buat kamu. Kabar apa Bu Salma? Oh, mau kasih kue coklat lagi? Ih, bukan. Ini bukan soal kue, tapi soal ayah kamu. Ayah kenapa? Ayah kamu datang ke sini. Dia mau ketemu sama kamu. Ayo, cepet turun. Ayah ke sini. Ayah. Loh, kok ayahnya gendut? Nggak seperti kayak di foto. Dek. Loh, kok orang itu bawa banyak balon? Emang ada yang ulang tahun ya? Anissa! Persis kayak di foto. Ini buat kamu sayang. Teman-teman, kenalin ayah Anissa. Anissa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Itu benar nggak sih ayah si Anissa? Kamu tanya aja langsung sama orangnya. Iya, yuk. Kalau Om benar-benar ayah si Anissa, kenapa selama ini Om tuh nggak pernah kesini buat jengukin si Anissa? Sebenarnya Om tuh tinggal di luar negeri dan baru kemarin Om sampai Jakarta. Jadi baru sekarang deh Om sempat nemuin Anissa. Tuh, kan dengar sendiri kan dari ayahku. Selama ini Anissa nggak pernah bohong. Foto yang Anissa punya itu foto orang tua Anissa. Waalaikumsalam. Pak Ustadz kan? Iya Umi apa kabar? Baik, alhamdulillah.
Umi terima kasih banyak loh. Umi sekarang udah ngejaga Anissa dengan baik. Sampai sekarang Anissa udah tumbuh jadi anak yang pintar dan mengemaskan. Pak Irsad nggak perlu berterima kasih, karena sudah sepantasnya saya harus merawat semua anak yang ada di pesantren ini. Umi, saya kesini sekalian mau minta izin. Saya mau ngajak nginep Anissa. Ya, sekalian ngenalin Anissa sama keluarga saya, Umi. Alhamdulillah, Umi senang sekali. Karena sudah lama Anissa tuh ingin sekali mengenal keluarganya. Anissa bakal nginep di rumah ayah. Ayah, turunin Anissa dong. Kamu mau kemana, sayang? Ustazah, itu ayah Anissa. Ayo Anissa kenalin. Ayo. Sebentar ya Ustazah. Ayah, ikutin Anissa. Sayang. Ayah, kenalin. Ini Ustazah Aisyah, guru Anissa. Hai. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irsyad. Esok kau tahukah nanti Aisyah. salahku, lindungi aku dan Ayah, bukan Muhim. Ah iya, sayang. kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Kau tempatku meminta, kau beriku. Teman-teman, Anissa mau ke rumah ayah dulu ya. Anak-anak, kalian nggak usah sedih. Anissa juga hari Senin kesini lagi. Dia kan harus sekolah. Bu Salma, Umi, Ustazah, kita permisi dulu ya. Nanti hari Senin saya anterin Anissa kesini lagi. Anissa, pesan Umi, selama kamu nginep di rumah ayah, jangan nakal ya. Iya Umi. Anissa, jangan lupa ya. Nanti kalau Anissa balik lagi ke pesantren ini, bawa oleh-oleh dong. Makanan yang enak-enak buat Bu Salma ya. Kok bawa oleh-oleh? Kayak mau keluar negeri. Sayang. Ya udah kalau gitu kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah Anissa. Dadah. Dadah Anissa. Si Anissa itu pasti seneng banget. Dia itu bisa naik mobil mewah punya ayahnya. Dia juga nginep lagi di rumah ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Anissa. Hai sayang. Kita masuk yuk. Wah, rumah ayah besar banget. Wah, sekarang aku udah ada di rumah ayah. Aku akan nginep di sini. Iya, sayang. Wah, bagus banget. Wow. Hore! Asik! Yeay! Hore! Mbak. Biarin aja dia main ya. Nggak usah larang-larang. Kalian tolong jaga dia. Baik, Pak. Sayang. Sekarang kita ngelihat kamar kamu yuk. Kamar
bagus banget. Tante, ini kamar Anissa ya? Iya, kamu suka nggak? Suka banget, Tante. Bonekanya banyak banget. Bagus-bagus lagi. Apa sayang? Tante, Anissa boleh nggak bawa boneka ini ke pesantren? Soalnya Anissa belum punya boneka seperti ini. Anissa udah bosen mainan yang lama-lama. Sayang, kemarin itu Tante udah ngirim boneka kayak gitu kok ke kamu. Emangnya Anissa belum terima? Belum, Tante. Aneh. Tante ngirim mainan ya? Iya Nisa, kemarin itu ya Tante tuh kirim kamu buku. Terus boneka kayak gitu. Terus mainan dokter-dokteran juga udah. Berarti mainan yang dimainin sama Andin, Vela sama Husna, itu mainan aku. Awas ya, nanti aku balas kalian. Anissa, kamu bisa berenang nggak sayang? Nggak bisa ya? Sayang, gimana kalau kamu Tante ajarin renang? Mau? Mama, bener ya Tante? Jadi kalau besok-besok Anissa nginep di sini, Anissa bisa berenang deh. Sayang, kita main bola yuk. Ayo, siapa takut? Yuk. Yuk. Tangkap ya, tangkap ya, tangkap ya. Tangkap, tangkap. Hai sayang. Hai. Emang enak kejebur? Tante belum mandi ya? Maaf Renata, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, gimana basah semua kayak gini? Renata, kamu belum kenal kan sama anak aku? Anisya, kenalin, ini teman dekatnya ayah, namanya Renata. Maaf ya Tante, baru ketemu udah basah. Halo sayang. Halo, kamu cantik banget sih. Nama kamu tuh bagus banget. Nama Tante juga bagus. Kamu habis berantem ya? Aku bukan kesel sama Irsyad, Ma. Tapi aku kesel sama anaknya Irsyad. Anissa. Sekarang rencana kamu apa, sayang? Kamu akan menetap di Jakarta, kan? Iya, rencananya aku akan ngurus bisnis aku dari Jakarta. Sayang, hati-hati ntar kamu jatuh loh. Iya Tante. Ini anak kenapa sih lari-larian terus? Astagfirullahaladzim. Anissa, kamu nggak apa-apa kan? Anissa nggak kenapa-napa kok ayah. Sayang, kamu jangan nakal kayak gitu dong. Kesian kan Tante Renata jadi kebasahan kayak gitu. Ayo cepet minta maaf. Tante, Anissa minta maaf ya, Anissa nggak sengaja. Nggak apa-apa kok, sayang. Nanti juga kalau di laundry, bajunya bersih lagi kok. Iya Renata, maafin Anissa ya. Dia kan masih anak kecil, masih suka lari-larian. Oh, sayang. Kamu nggak perlu minta maaf kayak gitu, sayang. Lagian aku ngerti kok. Anissa masih kecil. Resip banget tuh anak.
Ini kan baju mahal. Sekarang jadi rusak gara-gara anak nakal ini. Ayah, nggak boleh pegang-pegangan, bukan muhrim. Iya, ayah minta maaf ya. Ya udah kalau gitu kita sholat isya dulu yuk. Setelah itu baru kita makan malam. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Hansa sayang, kamu makan yang banyak ya sayang, biar kamu cepet gede. Sayang, sini biar tante yang potong dagingnya ya. Tante nggak usah. Anissa bisa potong sendiri kok. Di pesantren diajarin. Anissa kan bukan anak kecil lagi. Anissa kan udah gede. Sayang, kamu tuh pinter banget sih sayang. Tante bangga banget sama kamu. Iya, ayah juga bangga sama kamu. Karena anak ayah sekarang udah bisa mandiri. Bukan? Anak udah bener kelewatan. Renata, maafin Anisya ya. Dia pasti nggak sengaja nih kamu bersihin muka kamu. Muka tante jadi belepotan. Kayak badut. Anisya, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu minta maaf sama tante ya. Maaf ya tante, Anissa nggak sengaja. Malam ini aku tuh kesal banget tau gak? Pengen rasanya teriak, pengen marah-marah tau gak? Renata sayang, kamu kenapa sih? Biasanya setiap kali kamu habis ketemu sama Irsyad, kamu pasti pulang dengan wajah yang sumringah, ceria. Kok sekarang kesel? Kamu habis berantem ya? Aku bukan kesel sama Irsyad, Ma. Tapi aku kesel sama anaknya Irsyad. Anissa. Anak itu bandel banget, Ma. Ngeselin banget. Mama tahu, tadi waktu aku datang ke rumahnya, aku diceburin ke kolam renang. Dan setelah aku ganti baju, aku ditumpahi sirup, Ma. Dan satu hal lagi yang harus Mama tahu, waktu makan malam, dia ngelempar daging ke mukaku, Ma, di sini. Dan sekarang mau amis, tau gak sih? Aku kesel banget, pengen nyubit rasanya. Sayang, kamu nggak boleh kasar sama anaknya Irsyad. Kamu harus bisa nahan emosi. Nanti kalau dia ngadu sama Irsyad, terus Irsyad marah sama kamu. Ya, kita juga kan yang repot. Ma, aku ini udah sabar ngadepin anaknya Irsyad. Tapi anak itu bandel banget. Aku tuh males banget nggak ketemu lagi sama anak Irsyad. Nggak lagi deh. Renata sayang, kamu harus ingat tujuan awal kita. Kamu mendekati Irsyad karena kamu ingin menguasai semua hartanya Irsyad, kan? Jadi sebelum kamu menikah dengan dia dan kamu menguasai semua hartanya Irsyad, kamu harus lebih sabar menghadapi anaknya. Mama yakin kok, kamu pasti bisa. Mam, nggak mungkin ya aku terus menghadapi anak itu setiap hari. Males banget tau gak sih, Ma? Sayang, coba kamu bayangin kalau kamu sudah menjadi Nyonya Irsyad. Pasti tiap hari kamu bisa bolak-balik, keluar, masuk ke butik baju, sepatu, tas, perhiasan. Karena dengan semua harta kekayaan Irsyad, kamu bisa shopping terus tiap hari. Ditambah lagi kamu bisa mempercantik diri kamu. Salon, spa, iya, anak mama jadi makin cantik.
aku ingat seluruh hartanya Irsyad yang berlimpah. Hatiku jadi tenang. Dan aku yakin, Ma. Aku yakin aku akan mendapatkan seluruh hartanya Irsyad. Ayah, sebenarnya ayah nggak usah minta maaf ke Anissa. Anissa senang banget hari ini karena Anissa bisa ketemu sama ayah. Anissa baca doa dulu ya, takutnya Anissa ketiduran. Iya sayang. Bismillahirrohmanirrohim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, amin. Ya udah kalau gitu ayah terusin lagi ceritanya. Iya ya. Katak terdiam sejenak. Dia memperhatikan Musa yang tampak memelas minta dikasihani. Baiklah, kalau memang itu janji kamu, aku akan memberimu berapa seekor ikan. Tapi ingat, Anissa, muka kamu itu betul-betul mirip sama Syafa, ibu kamu yang sudah lama meninggal. Setiap kali ayah ngeliat muka kamu, ayah tuh selalu ingat sama ibu kamu. Itu sebabnya dulu ayah menitipkan kamu ke pesantren, sayang. Itu semua ayah lakuin karena ayah nggak tahan ngeliat muka kamu. Ayah nggak bisa terus-terusan teringat sama ibu kamu, sayang. Ayah sayang banget sama kamu. Dulu ayah pernah janji sama ibu kamu, kalau ayah akan selalu menjaga buah hati kami. Dia itu kamu, sayang. Maafin ayah ya, sayang. Ayah, sebenarnya ayah nggak usah minta maaf ke Anissa. Anissa senang banget hari ini karena Anissa bisa ketemu sama ayah. Anissa, cerita dong. Kemarin kamu ngapain aja di rumah ayah kamu? Iya, An. Kita semua itu juga pengen tahu rumah ayah kamu itu gede apa kecil sih? Boleh ya, An? Rumah aku gede banget. Ada kolam renangnya loh. Aku juga punya kamar sendiri. Di dalam kamarku banyak mainan bagus-bagus lagi. Makanannya banyak banget. Makanya aku bawa permen sama coklat. Anissa, kembali itu mainan aku. Kembaliin. Ini mainanku. Ini mainanku. Aduh, apa nggak salah tuh? Kamu ngambil mainan itu dari kamar kita kan? Berarti mainan itu punya kita, bukan punya kamu. Cepet balikin mainan kita. Atau kamu aku laporin ke Umi. Laporin aja, Kumi. Aku nggak takut. Mainannya ini dikirim sama Tante Taskia kan? Berarti ini mainanku, bukan mainan kalian. Kemarin aku dapat teman baru, namanya Tante Renata. Dia baik banget sama aku. Walaupun aku tumpahin sirup ke bajunya, dia nggak marah kok sama aku. Tante Renata itu akrab gak sama ayah kamu? Jelas saja, Tante Renata itu nggak marah sama kamu. Dia kan sebentar lagi akan jadi ibu tiri kamu. Kata mama aku, yang namanya ibu tiri itu pertama bakalan sayang sama kita. Tapi kalau udah nikah sama ayah kamu, dia bakalan berubah jadi jahat. Dari dulu sampai kapanpun, yang namanya ibu tiri itu bakalan jahat sama anak tirinya. Kamu bohong! Tante Renata nggak akan jadi ibu tiriku! Dia pasti jadi ibu tiri kamu. Pasti kamu disiksa,
dipukulin, terus nggak dikasih makan. Pokoknya serem deh kalau punya Ibu Tiri. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Sekali lagi kamu bikin ulah, sekali lagi kamu mengajukan ajar tante. Tante makan kamu. Omongan Andin itu benar. Sebentar lagi, Tante Renata akan jadi ibu tiriku. Lihat, sejak pulang dari sini, bisa-bisanya Anissa membawa tikus mainan ini dan menakut-nakuti semua orang yang ada di rumah saya. Kalau ingat ayahnya Anissa, saya jadi kangen lagi deh. Iya, saya juga kangen.